Selamat pagi, Mem. Selamat pagi Pak Denny, mari masuk. Silakan duduk Pak. Ya, apa kabar Pak? Puji Tuhan, terima kasih. Iya. Oke, bisa dibantu. Kemudian saya minta bantuan untuk supervisi saya. Oh, luar biasa sekali. Wah, terima kasih Pak ya atas kepercayaan Bapak pada saya untuk saya melihat Bapak di kelas itu. Ya, rencana pertemuan ini Yang pertama ini saya mungkin atau mendapatkan solusi kepadanya ketika saya mengajar jalan kelas. oke, baik. Nah, tujuan dari rencana Bapak atau tujuan yang akan Bapak lakukan di kelas nanti apa? Yang pertama, saya ingin siswa dapat mensyukuri nilai-nilai sistem hukum dan aturan Indonesia. Terus yang kedua, dari video yang saya tampilkan, siswa dapat menyimak dan bekerja sama, terutama dalam diskusi dengan teman-temannya. Oke, jadi ada 3 Pak ya tujuan pembelajarannya. Nah, berkenaan dengan hal itu Pak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak sekarang dalam mencapai tujuan Bapak itu, Bapak ada skala berapa? Untuk sekarang dalam mencapai tujuan saya ada di skala 5. Oke, not bad ya, tidak terlalu buruk. Nah, skala berapa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan itu 8, tapi saya berharap lebih dari itu. Wah, luar biasa Pak ya. Oke, nah kira-kira nanti dalam pembelajaran ada hambatan yang akan Bapak temui. Hambatan ya, apa saja kira-kira? Hambatan yang saya temui dari beberapa pengalaman yang saya alami itu ketika listrik padam, itu membuat saya tidak bisa menggunakan media pembelajaran seperti fokus dan juga laptop, karena kadang laptop itu harus dicas. Oke. Nah, terus kalau untuk hambatan yang Bapak sebutkan tadi itu, apa kira-kira solusinya? Nah, solusinya ya saya harus sebelum masuk dalam kelas saya harus print lagi gambar sebagai pengganti media infokusnya. Jadi di gambar itu saya memberikan seperti keterangan-keterangan dengan sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Iya, baik Pak. Nah, dalam pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, area pengembangan yang ingin atau hendak Bapak capai itu apa? Yang pertama saya sangat ingin melihat siswa itu aktif, tidak cenderung hanya diam di dalam kelas, terus berani mengeluarkan pendapat, tidak takut salah, dan yang paling penting mau bekerja sama atau berdiskusi dengan teman-temannya. Baik sekali Pak ya, jadi semua ini hal-hal yang positif ya, hal-hal yang baik. Nah, untuk mencapai area pengembangan ini bisa berhasil nanti, apa strategi yang Bapak lakukan? Yang pertama saya menggunakan pendekatan scientific learning. Terus saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pertama juga menggunakan metode diskusi, ceramah, dan juga tanya jawab. Jadi nanti dari strategi yang Bapak sudah sebutkan ini pasti ya, ini pasti sangat ramai di kelas ya, sangat aktif ya, semoga saja ya. Nah, berapa lama jangka waktunya? Untuk pelajaran PKN itu kurang lebih 9 menit. Terus Pak, apa ukuran keberhasilan Bapak dalam melaksanakan rencana aksi Bapak ini? Apa ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilan untuk di dalam pembelajaran, saya ingin siswa itu tidak terlalu atau takut dalam berpendapat. Terus siswa itu tanpa harus disuruh, mereka itu langsung bekerja, ya, tanpa pekerjaan. Dan yang paling penting itu karena dari setiap yang saya perhatikan dalam kelas, mereka itu tidak mau bekerja sama, misalkan mereka itu cenderung diam ketika proses pembelajaran. Jadi saya berharap ketika dengan model pembelajaran yang saya berikan dengan metode diskusi, mereka itu mau bekerja sama, saling bertukar pikiran sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang ada. Oh, luar biasa Pak ya. Ya, dalam melaksanakan
melaksanakan rencana aksi Bapak ini, apa komitmen Bapak untuk melakukannya? Komitmen saya akan berusaha mengajar dengan baik, terutama dalam memanfaatkan media-media sesuai dengan kapasitas yang ada, yang terutama fokus dalam memberikan tampilan gambar visual yang menarik perhatian siswa sehingga siswa itu sangat antusias dengan pembelajaran saya. Baik. Nah, siapa yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan rencana aksi Bapak? Teman sejawat saya Pak Kado, sebagai guru ada. Kapan Bapak akan siap? Besok ada jam saya pertama di kelas 11-nya. Tanggalnya apa ya? Tanggal 28 Februari. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah datang untuk meminta bantuan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak tidak merasa dibului, maka nanti semua proses dalam pembelajaran akan berjalan dengan baik. Seperti itu Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Berdiri. Bapak Guru beri salam. Bagaimana kabar kalian? Baik. Tadi waktu pertama kali kita apel, siapa yang datang paling cepat di antara kalian? Siapa yang paling cepat datang? Oke, silakan yuk bimbing berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita masuk dalam doa. Amin. Terima kasih orang. Di sini Bapak akan absen ya untuk menginginkan waktu. Siapa yang tidak sekolah? SD dengan cuma distrik sakit atau informasi dari kelas. Sebelum kita mulai belajar, silakan dulu kalian persiapkan buku konten dan juga perhatikan di sekeliling kalian. Mungkin ada sampah, kalau ada silakan kalian buang. Ini ada sampah. Sudah semua? Nah, oke. Sebelum kita mulai, Bapak akan menampilkan suatu video, kita akan menyanyi bersama. Ayo silakan semuanya berdiri. Terima kasih, silakan dulu Bapak. Oke, tadi kita sudah menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Pusaka ya. Jadi ya, seperti yang kalian tahu ya, kita menyanyikannya tidak hanya sekedar menyanyi, tapi bagaimana caranya kita untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan ya, atau menanamkan rasa cinta tanah air pada negara kita sendiri. Ya, jadi sebelum kita masuk pada topik materi pelajaran pada hari ini, minggu lalu siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari? Ayo, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, materi minggu lalu tentang hukum. Oke, siapa di sini yang masih ingat apa itu pengertian dari hukum? Yang bisa angkat tangan, siapa yang bisa? Ayo, jangan takut ya. Siapa yang bisa? Oke, silakan pilih. Hukum adalah perintah dan larangan.
Oke, hukum adalah perintah dan larangan. Ayo, siapa lagi yang bisa selain Ferdi? Silakan Yusril. Hukum adalah suatu perintah yang bersifat memaksa. Hukum adalah suatu perintah yang bersifat memaksa. Oke, bagus sekali ya. Masih ada? Siapa tahu masih ada yang punya pendapat yang berbeda. Ferdi dengan Yusril sudah. Ada lagi yang lain? Oke, kalau memang tidak ada, tadi yang sudah dijelaskan atau dijawab oleh temanku sudah benar ya. Hukum adalah suatu peraturan yang bersifat memaksa ya. Peraturan itu dibuat untuk masyarakat supaya menaati aturan-aturan yang ada, baik itu di masyarakat ataupun di sekolah. Di sekolah juga kan ada peraturan adalah sistem hukum dan peradilan di Indonesia ya. Dan di sini Bapak akan membacakan juga tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sini bisa baca semuanya? Bisa. Oke, untuk kompetensi dasarnya yang pertama yaitu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini khusus sekali. Sini mau bacakan saja ya. Untuk tujuannya yang pertama, melalui kegiatan berdoa dengan sikap yang benar, sini peserta didik dapat mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang kedua, melalui upaya menjaga ketertiban kelas, guru dan peserta didik dapat menunjukkan perilaku disiplin dan peduli dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, melakukan kegiatan mengamati video yang ditampilkan oleh guru, maka dilakukan kegiatan diskusi sehingga peserta didik dapat menguraikan contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Ya, jadi untuk materi atau pembelajaran yang di sini yang Bapak akan sampaikan, nah ini adalah penjelasan mengenai sikap dan perilaku. Dapat terlihat kan? Bisa dibaca semuanya? Oke, di sini sikap dan perilaku. Di sini Bapak akan menampilkan video, ya kalian simak baik-baik. Ada yang mau bertanya? Kalau ada, Bapak persilakan. Kira-kira siapa yang mau bertanya tentang materi yang sudah Bapak jelaskan tadi dengan video yang sudah Bapak tampilkan? Oke, silakan Natalia. Kenapa harus ada hukum di negara kita? Kenapa harus ada hukum Di negara kita. di negara kita? Oke, bagus sekali. Masih ada lagi? Oke, silakan Yusril. Bertanya kita terhadap hukum, mengapa masyarakat harus taat terhadap hukum? Mengapa masyarakat harus taat terhadap hukum? Oke, bagus sekali. Bahwa hukum itu sangat penting untuk dipatuhi, ya. Jadi kalau seandainya orang itu melakukan pelanggaran, kita tahu sendiri bahwa kalau melakukan pelanggaran ada sanksi yang akan dikenakan pada pelanggar hukum, ya. Jadi kita harus memberikan juga kepada dia edukasi, ya, tentang pemahaman hukum bahwa itu sangat penting. Yang pertama untuk apa? Kebaikan diri sendiri dan kebaikan. Nah, setelah itu Bapak akan membagikan kalian ke dalam kelompok, ya. Oke, sini untuk diskusi kelompoknya Bapak sudah bagi nama-nama dari setiap kelompok. Yang pertama di sini kelompok Bapak akan membagikan LKPD dan untuk masing-masing kelompok.
Moderator dari kelompok 2, Bapak persilakan siapa yang bisa? Moderator dari kelompok 2, silakan maju Nio. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Jadi materi kami yang kami akan presentasikan yaitu macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Di sini kita harus mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum. Terima kasih untuk kesempatannya. Materi kami pada pagi hari ini yaitu macam-macam sanksi. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketidaknyamanan dan Kalau pertanyaan saya untuk kelompok 3, apa hukuman yang pantas pada orang yang melanggar lalu lintas? Kelompok 2. Dengan denda antara Rp250 sampai denda paling banyak 1 juta. Kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Tadi pertanyaannya semua bagus ya, begitu juga dengan jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh masing-masing kelompok ya. Tadi yang mungkin ada yang kurang dimengerti pertanyaan dari Christopher. Tadi kalau tidak salah pertanyaan tentang apa? Apa hukuman yang pantas pada orang yang melanggar lalu lintas? Oke, kalau orang yang melakukan pelanggaran itu biasanya kena tilang. Contoh, ketika ada sweeping di jalan, otomatis orang yang tidak lengkap akan takut lewat di situ. Betul tidak? Betul. Ya. Nah, ketika tertangkap ya atau ditahan, apa yang dilakukan oleh polisi? Meminta surat-surat kelengkapan, baik itu SIM atau STNK. Nah, ketika kita tidak memiliki itu, artinya kita sudah masuk dalam kategori pelanggar hukum, sehingga kita ditilang dan tadi dibilang oleh Christopher akan didenda paling sedikit 250.000 dan paling banyak yaitu 500.000. Jadi itulah contoh dari suatu pelanggaran ya, peraturan yang kita langgar terutama di dalam lalu lintas. Nah, contoh juga kalau kalian lihat di lampu lalu lintas yang di perempatan, itu kan ada kamera, kan? Nah, jangan kalian pikir itu cuma sekedar kamera biasa, ya. Apalagi kalau malam itu biasa lagi foto-foto, ada blitsnya, kan? Nah, itu tujuannya yang pertama untuk mencari tahu siapa tahu ada curian motor. Ya, karena kita tahu sekali banyak sekali pencurian motor, sehingga DN motor itu kan tidak semua motor punya DN yang sama, punya nomor serial yang berbeda. Jadi akan ketahuan kalau seandainya ada yang melapor motor merek ini, DN ini hilang, tiba-tiba tertangkap di kamera, oh ternyata barusan lewat di jalan ini. Nah, itu salah satu membantu polisi untuk mencari tahu di mana posisi kendaraan yang hilang. Itu salah satu peraturan yang ada di dalam lalu lintas. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran itu pasti akan ada sanksinya. Kita mencuri juga otomatis bukan cuma terkena hukum yang ada di negara kita. Kalau kita tahu misalnya contoh ini teman ya, misalnya si Ferdi mencuri, pasti kamu tidak akan mau berteman dengan si Ferdi. Betul tidak? Karena apa? Karena kamu tahu Ferdi suka mengambil barang orang atau suka mencuri, karena kalian takut nanti barang kalian juga diambil atau hilang. Itu contohnya, itu juga dampak yang akan terjadi kalau kita melakukan suatu pelanggaran, sehingga tidak ada orang yang mau berteman dengan Ferdi atau dengan kita kalau punya pelanggaran. Jadi itu sekedar contoh, bukan berarti Bapak bilang Ferdi begitu, ya. Oke. Tapi dari secara penampilan sudah bagus, cuma kalau bisa jangan terlalu cepat-cepat, ya. Terutama moderator juga harus perhatikan, kasih kesempatan bagi penanya, siapa tahu jawabannya mungkin dirasa-rasa bagi penanya belum maksimal atau belum lengkap, ya, seperti itu. Dan kalau mau bertanya jangan takut, ya, jangan pernah ragu, karena kita belajar, kita posisi belajar. Jadi tidak ada itu orang itu kalau belajar langsung tahu segala-galanya, tidak. Dimulai dari kesalahan dulu. Kalau berani salah, kedepannya pasti akan benar, ya. Jadi kalau belajar tidak usah takut. Pokoknya luangkan waktu kalian di rumah, buka buku biar cuma 5-10 menit. Nggak merugikan kalian, ya. Dibandingkan kalian itu hanya main HP sampai mata hitam di bawah kelopak mata, itu tidak ada gunanya. Tapi kalau kalian belajar akan kalian rasakan ketika nanti kalian sudah
hidup di dalam lingkungan masyarakat tanpa dibantu oleh orang tua. Oke, jadi untuk hasil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa masing-masing kelompok silakan. Dari semua kelompok semuanya sudah baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Oke, silakan kelompok 2. Kesimpulan kami dari kelompok 2, untuk semua kelompok itu sudah berjalan dengan baik. Semua yang kita lakukan seperti diskusi, presentasi itu sudah dengan baik. Oke, Tidak mau berbicara atau diam, tapi tadi sudah luar biasa berani menjawab pertanyaan, sudah berani juga memberikan pertanyaan. Begitu juga Imelda, siapa lagi di sini? Cynthia. Oke, kita berikan dulu aplaus untuk mereka semua. Ke depan kita akan masuk pada materi demokrasi Pancasila, ya. Kalian tinggal pelajari, LKPD-nya disimpan. Bapak kemarin juga sudah kirimkan materinya di halaman akhir itu ada soal. Kalian tinggal kerjakan, nanti kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, Bapak silakan. Berdiri. Kepada Pak Guru ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Denny. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir untuk kembali melakukan coaching yang kemarin kita sudah laksanakan mulai dari pra, kemudian pada saat Bapak observasi di kelas, dan juga saat ini adalah pasca observasi. Ya, jadi sekarang di ruangan ini hadir Ibu Feni Anggraini SPD GR sebagai pengajar praktik saya, dan pagi hari ini Ibu Feni akan menyaksikan bagaimana saya sebagai calon guru penggerak akan mengcoaching Pak Denny. Bersedia ya Pak? Oke, terima kasih. Pak Denny, sesuai dengan apa yang sudah Bapak lakukan pada saat pas pra maupun pada saat diobservasi, kira-kira apa perasaan Bapak setelah saya observasi? Lega kan, karena sebelumnya saya minta bantuan kepadanya untuk melihat apakah saya ada ketika sudah ada di dalam kelas itu berjalan sudah terang. Oke, baik, terima kasih. Waktu Bapak melaksanakan observasi di kelas itu, perbaikan atau kekurangan masih ada yang Bapak pikirkan, ini belum saya lakukan? Kalau saya mungkin medianya masih kurang kalau menurut saya. Jadi mungkin tidak hanya video, ini kedepannya bisa belajar tidak di luar kelas. Itu kan salah satu menarik perhatian siswa agar siswa tidak bosan belajar di kelas. Terus mungkin model belajar juga monoton gitu saja. Kemarin saya perhatikan waktu Bapak di kelas, Bapak sudah menggunakan PPT, kemudian sudah melibatkan murid dalam diskusi, dan strategi kedepannya apa Pak untuk pengembangannya? Strategi kedepannya mungkin kalau saya pribadi mungkin saya akan coba juga model-model pembelajaran yang mungkin belum pernah saya pakai. Saya mau sekalian juga saya bandingkan apakah model pembelajaran yang belum pernah saya pakai ini dapat juga meningkatkan motivasi sama minat siswa belajar kelas. Baik Pak. Dari hal yang Bapak sudah ungkapkan ini, kemarin kan Bapak bilang kira-kira nilainya anak-anak itu masih sekitar 6. Setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas, harapan Bapak itu apakah sudah tercapai atau sudah lebih? Kalau yang saya perhatikan kemarin itu sengaja itu sudah tercapai karena ada beberapa siswa yang tidak aktif itu karena berkelompok diskusi dia juga ikut aktif. Kalau kita ini kita
ada yang berkurang khusus Iya. ya Christopher itu juga sudah berani jawab kemarin, berani bertanya juga kan dia Iya. sendiri kan. Oh iya. Biasanya kan dia cuma bermain dengan teman-temannya, ganggu temannya. Iya. Nah kalau dikasih kerja dengan ya mungkin teman-teman yang bisa membangun dia untuk belajar dengan berusaha seperti dia seperti yang dia kemarin dia sudah bisa. Jadi menurut saya walaupun dia cuma bertanya singkat, jawabnya singkat, tapi setidaknya usaha sudah itu sudah nilai plus juga. Iya, baik Pak. Nah, kemudian dalam hal ini saya melihat memang Bapak sudah melakukan di kelas berupa pembelajaran itu berlangsung dengan baik ya. Anak-anak aktif, terlibat, mereka berani tampil di depan, dan juga anak-anak yang selama ini tidak berani bicara di depan, akhirnya mereka bisa berani gitu. Nah, ke depan Pak, Kakak, adakah lagi hal yang Bapak ingin lakukan, kerjakan untuk pengembangan pembelajarannya? Kayaknya kalau menurut saya mungkin penilaian saya sendiri sih, karena kemarin saya harusnya itu diskusi kan ada penilaiannya. Ya. Nah, itu saya tidak sempat buat. Oke. Jadi itu kekurangan saya juga. Ini harapan Bapak untuk kedepannya bagaimana untuk pembelajaran kelas? Apa harapan Bapak? Saya harap jauh lebih baik dan skor yang saya dapat lebih dari 8 ya. Ya saya mau tidak hanya ketika ada main di kelas mereka aktif, Iya. tapi ketika tidak ada main juga seperti itu. Bisa mereka lebih aktif dari kelas mereka. Iya. Nah, kira-kira komitmen Bapak untuk melakukan itu sesuai dengan harapan Bapak itu? Komitmen untuk melakukan perbaikan supaya pembelajarannya lebih baik, penilaiannya seperti yang Bapak harapkan itu tercapai. Kalau soal itu kan kita sebagai guru harusnya tetap selalu untuk berusaha lebih baik lagi dan tidak hanya sebatas begitu saja, harus di-upgrade juga kemampuan yang baik dalam IT ataupun dalam penguasaan dari dalam pembelajaran. Jadi wajib itu kan harus di-upgrade. Yang luar biasa Pak Denny ya. Jadi harapan, kemudian komitmen dan tanggung jawab Bapak untuk melaksanakan pembelajaran di kelas lebih bermakna, lebih bagus lagi, dan apa yang Bapak harapkan itu tercapai. Ya, saya doakan semua akan raih ke depan supaya proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang Bapak lakukan itu berjalan dengan baik sesuai dengan harapan